Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar radhiyallahu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya apabila nutfah itu telah berada di dalam rahim seorang wanita, maka malaikat mengambilnya dengan telapak tangannya seraya berkata, "Ya Rabb, apakah ia laki-laki atau perempuan? Celaka atau bahagia? Bagaimana ajalnya? Di mana matinya?" Lantas dikatakan kepadanya, "Pergilah ke Lauhul Mahfuz." Maka malaikat itu menemukan di sana catatan hidup orang itu dengan lengkap. Dan apabila ajal orang itu telah tiba, maka ruhnya akan dicabut dan dikuburkan di tempat yang telah ditentukan untuknya. Dalam salah satu hadis, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, apabila Allah telah menentukan seseorang mati di suatu daerah, maka dijadikannya orang itu memerlukan datang ke daerah tersebut. At-Tirmidzi dan Al-Hakim meriwayatkan dalam kitab Nawadirul Usul dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, kami keluar bersama-sama Rasulullah SAW mengelilingi kota hingga akhirnya tiba di tepi kota Madinah. Tampak sebuah kuburan yang sedang digali. Kemudian beliau mendekati kuburan itu dan berhenti di sana, seraya bertanya kepada orang yang ada di sana, "Kuburan siapakah ini?" Dan dijawab, "Kuburan seorang laki-laki dari Ethiopia." Beliau mengucap, "La ilaha illallah," seraya berkata, "Orang ini telah digiring dari bumi dan langitnya hingga akhirnya dikebumikan di tanah tempat asal ia diciptakan." Pada suatu hari, malaikat maut masuk ke tempat Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian ia memelototi seorang laki-laki, sahabat daripada Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah itu ia keluar kembali. Orang itu menjadi ketakutan. Lalu ia bertanya kepada Nabi Sulaiman, "Wahai baginda, siapakah orang itu tadi?" Nabi Sulaiman menjawab, "Dia adalah malaikat maut." Orang itu berkata pula, "Wahai Nabiullah, saya lihat tadi dia melototi saya. Saya khawatir dia mau mencabut nyawa saya. Tolong baginda selamatkan saya darinya." "Bagaimana saya menolongmu?" tanya Nabi Sulaiman. Orang itu menjawab, "Tolong baginda perintahkan kepada angin supaya membawa saya ke negeri India. Mudah-mudahan dia kehilangan jejak saya dan tidak menemukan saya." Maka Nabi Sulaiman lalu memerintahkan kepada angin agar membawa orang itu ke negeri India. Pada saat itu juga angin membawa orang itu ke negeri India. Begitu sampai di India, malaikat maut pun lalu mencabut nyawanya. Setelah itu, malaikat maut kembali ke tempat Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman lalu bertanya kepadanya, "Apa sebab engkau memelototi orang itu?" Malaikat itu menjawab, "Saya heran melihat orang itu, karena saya diperintahkan mencabut nyawanya di negeri India, padahal letaknya sangat jauh dari sini. Hingga akhirnya ia dibawa terbang oleh angin ke sana, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya pun mencabut nyawanya di sana dengan ketetapan takdir yang berlaku kepadanya. Jadi, barang siapa yang telah ditetapkan oleh Allah akan berbahagia, maka Allah akan mencondongkan hatinya untuk berbuat kebaikan. Dan barang siapa yang telah ditetapkan celaka, kita berlindung kepada Allah daripadanya, maka sebaliknya dia akan celaka. Na'udzubillah min dzalik.